Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'amil ji'an was-sa'imin fi syahri Ramadan. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta yang soleh-solehah, yang ibu cintai dan ibu banggakan. Tiada kata yang pantas terucap selain ungkapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan bernafas. Kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar. Dan kita masih dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan yang akan datang, kita pun masih bisa melaksanakan saum seperti pada saat sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Panglima Revolusi Islam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa kebenaran, penegak panji Islam yang senantiasa membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Anak-anakku yang soleh dan solehah, yang ibu cintai dan ibu banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Anak-anakku, kita ketahui bahwa setiap manusia menginginkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang hakiki tentu saja tidak hanya kebahagiaan yang didapatkan di dunia, akan tetapi kebahagiaan yang kelak bisa dinikmati di akhirat. Dan tentu saja semua itu bisa diraih tidak lain hanyalah dengan mentaati semua perintah Allah dan Rasul-Nya, senantiasa menjalankan apa yang Allah dan Rasul perintahkan, serta menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan kita menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan, maka insya Allah balasan yang akan kita terima adalah jannah, adalah surganya Allah yang sangat kita nantikan. Semua umat mukmin tentu menginginkan masuk surga. Semua mendambakan bertemu dengan Rabb-Nya kelak di yaumil akhir, kelak di dalam surga. Kita ketahui seperti diterangkan dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23 bahwa kelak orang-orang mukmin itu akan berseri-seri karena melihat Tuhannya. Subhanallah, itu semua teramat sangat kita dambakan. Oleh karena itu, kita semua tentu harus berlomba-lomba untuk masuk ke dalam surganya Allah, masuk ke dalam jannahnya Allah, dengan senantiasa berbuat kebaikan, dengan penuh keikhlasan, lillahi ta'ala, semata-mata hanya karena Allah. Namun demikian, bukan hanya kita sebagai orang Islam yang merindukan masuk ke dalam surga, namun surga juga merindukan terhadap golongan tertentu. Pertanyaannya adalah,
Apakah kita menginginkan dirindukan oleh surga? Tentu tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan dirindukan oleh surga. Kemudian, siapakah orang-orang yang dirindukan oleh surga? Dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan terhadap 4 golongan. Siapa yang dirindukan surga? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah wahafidil lisan, yaitu orang yang menjaga lisan. Dan yang ketiga adalah wamut'amil ji'an, yaitu orang yang memberi makan terhadap orang yang lapar. Dan yang keempat adalah wassaimin fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Baiklah anak-anakku, akan ibu jelaskan satu persatu. Yang dirindukan oleh surga, yang pertama adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, talil Quran. Kita ketahui bahwa orang yang membaca Al-Quran, dalam hadis dikatakan, satu huruf saja dia membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan 1 pahala, kemudian melipat gandakannya menjadi 10 pahala. Bisa kita bayangkan berapa pahala yang akan kita dapatkan apabila kita sering sekali membaca Al-Quran, dan teramat sangat besar pahala yang akan didapatkan. Yang kedua, yang dirindukan surga adalah wahafidil lisan, yaitu orang-orang yang menjaga lisan. Di dalam hadis dikatakan, "Mayyu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan baik. Kalau tidak mampu, maka dia harus diam. Artinya adalah lisan ini harus dijaga. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Jangan sampai ucapan kita menyinggung orang lain. Karena salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia adalah karena dia mampu menjaga lisannya. Kita tidak tahu apabila kita berkata kotor, apabila kita berkata kasar, apabila kita bertutur kata yang tidak baik, maka berapa banyak ucapan kita yang menyakiti orang lain, berapa banyak ucapan kita yang bisa membuat orang lain terluka. Kemudian kita tidak merasa hal itu. Karena kita tidak merasa, kita tidak meminta maaf. Dan orang lain merasa tersinggung dengan ucapan kita. Na'udzubillah, kelak kita akan dituntut di yaumil akhir karena menyakiti orang lain dan kita tidak sempat meminta maaf kepadanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita senantiasa terhindar dari menyakiti orang lain. Selain itu, bahayanya lisan, yaitu dengan kita menjelek-jelekan orang lain, dengan kita membicarakan aib orang lain, dengan kita mengadu domba orang lain. Na'udzubillah, semua itu adalah penyakit-penyakit lisan yang harus senantiasa dijaga oleh kita supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Anak-anakku, yang ketiga golongan yang dirindukan surga adalah wamut'amil ji'an, yaitu memberi makan orang-orang yang lapar. Kita ketahui di masa pandemi COVID-19 ini banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, sehingga berdampak banyak orang-orang yang kesulitan untuk mencari makan. Kesempatan kita pada saat ini untuk berbagi dengan mereka. Kita lihat saudara kita lihat tetangga kita lihat teman-teman kita lihat sekeliling kita. Apakah mereka mendapatkan makanan? Apakah mereka bisa makan dengan layak? Maka kesempatan bagi kita untuk berbagi dengan mereka. Terlebih lagi, sekarang adalah di bulan suci Ramadan.
semua orang merasakan lapar, maka adalah pahala yang teramat besar bagi kita apabila berbagi dengan orang-orang yang lapar. Anak-anakku, yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah was-shaimin fi syahri Ramadan, adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita ketahui bahwa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat lain kata Allah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-ayat. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang menyaksikan sampai pada bulan suci Ramadan, maka dia harus berpuasa. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, itulah 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Dan kesempatan kita pada bulan suci Ramadan ini, yang senantiasa pahala dilipat gandakan oleh Allah, berlomba-lomba untuk menjadi golongan yang dirindukan oleh surga. Kesempatan kita pada bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran, untuk senantiasa menjaga lisan kita, untuk senantiasa berbagi dengan orang-orang yang lapar, dan juga melaksanakan saum pada bulan Ramadan ini. Dan kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga, dan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh-soleha, demikian yang dapat ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilillah, al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.